Bismillahirrahmanirrahim nih. Waraweng, Steak and Shake dan Bebek Selamat ya, Bebek Haji Selamat yang Waraweng Group ya. Kemudian ada X Gym, ada W Gym, ada Obong, The Obong. Nah, dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Ada e-coin. Goes to Dubai ini. Mantap dah. Belajar lo. Ya. Ini Waraweng nih. Kemudian ini juga ada sebuah video ketika Wirda bersama Yusuf Mansur di Dubai ya, mengatakan akan membuka kantor di Dubai gitu Pak ya. Ini juga membawa rombongan dengan logo kaos warung steak gitu Pak. Nah, ini cuma semacam mengendorse atau mungkin warung steak ini juga kebagian keuntungan dari Aiko ini Pak? Ya, menurut hemat saya kan, karena ini kan masih satu keluarga Mas ya. Artinya ada Yusuf Mansur, kemudian ada Wirda Mansur yang sama-sama juga ada beberapa orang yang merasa dirugikan. Ini kan satu keluarga. Ya. Artinya menurut hemat saya adalah ya satu keluarga ini kong kali kong lah menurut hemat saya. Karena faktanya Yusuf Mansur juga tidak mengembalikan uang investasi yang sudah disetorkan oleh misalnya batubara jamaah Masjid Darussalam, investasi batubara Masjid Darussalam. Kemudian Wirda Mansur juga sampai dengan saat ini apakah mereka mempertanggungjawabkan, kan belum selesai juga. Kalau seperti Mas Haji mengatakan tadi ada si Predi dan seterusnya masih hak-haknya belum dikembalikan. Artinya menurut hemat saya ya itulah buah jatuh itu tidak jauh dari pohon lah. Betul. Kalau pohonnya di atas pasti buahnya ke bawah. Nggak mungkin ada pohonnya kemudian buahnya terbang, kan nggak mungkin Mas. Ya, jadi ada kong kali kong lah di antara mereka ini begitu. Ya, ini ya 11-12 lah kalau bahasanya begitu Mas. Ya ini ya, cuman Wirda Mansur ya. Tapi tetap ada kaitannya. Ya, saya juga memang menyarankan teman-teman ya rajin-rajin mencari informasi. Artinya riset itu benar-benar lebih kepada personal nanti. Betul. Ya. Karena ternyata abang Akang udah berapa bulan itu ngupload apa namanya? 5 sampai 6 bulan lah ya. 6 bulan? Iya. Tuh, itu kan berarti harusnya saya kan baru makanya saya tanya kenapa nggak tidak mencari tahu lebih dalam gitu loh. Iya, saya nggak maksudnya nggak sampai nyari-nyari ke Yusuf Mansur itu. Iya. Tapi untuk pesan para investor ya, selalu lah alasan developer scammer atau developer nggak benar itu masih on the track, project didiemin, nggak pernah tampil, nggak pernah klarifikasi, ya. Kalau nggak percaya CL aja, pada gitu aja. Padahal dia dengan di awal bilang ya, maksudnya di awal mau ngumpulin dana teman-teman dan Bapak meyakinkan teman-teman akan to the moon, tidak sesuai gitu. Ya, bahkan jangan siap untungnya aja gitu. Bahkan Yusuf Mansur mengatakan to the heaven mah. Iya, itu kan maksudnya ini mah untuk keumuman proyek kripto atau proyek yang lainnya. Artinya jangan bilang janji manisnya aja. Kalau pas rugi ya siap tanggung jawab gitu. Ya. Oke. Kan dana punya orang yang dikelola. Oke. Gitu. Dan juga mungkin kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati jika berinvestasi. Iya, saya seperti yang video kemarin saya share di Instagram saya, boleh teman-teman nanti follow Instagram saya, di situ akan saya update lah, rajin-rajin juga edukasi. Biar banyak-banyak serangan-serangan soal Yusuf Mansur ini saya nanti luruskan, ya. Banyak para korban itu kena tipu ya. Itu bukan karena mereka tuh bodoh, investor bodoh, bukan, tapi mungkin kayak seperti saya kurang informasi atau banyak korban yang belum tahu gitu. Karena nah sekarang kan sudah tahu teman-teman mau ngapain. Nah, saran saya kalau teman sudah tahu ya diurusin gitu. Kita klarifikasi ke dia. Ini maksudnya tuh janji menyamana ditagih.
Jangan sampai maksudnya dia yang membuat kita rugi, dia menyalahkan kembali ke kita gitu. Seolah-olah ini resiko pasar market, kita ngerti. Kalau di Yusuf Mansur lebih parah, di Wirda Mansur. Project itu harga itu turun bukan karena dibanting Wells, bukan, tapi investor meninggalkan karena banyak janji atau tidak profesionalnya CEO. Itu menjual semuanya, ya rugi orang. Ya. Kalau yang janji marah itu dibuktikan, ya terlepas dari masalah migrasi, tetap aja sampai sekarang juga tidak terbukti janji marah itu. Kalau itu dibuktikan, kemungkinan harga naik itu ada. Tapi dan kalaupun dibuktikan, tapi tetap harga turun, kita bisa maklum. Artinya dia melakukan yang dia katakan, bukan cuma janji gitu. Ya, karena kita beli karena itu gitu. Kita di awal beri nyangkut, terus dia janji lagi kita beli untuk kompensasi, ternyata tidak dibuktikan lagi, emang tukang ngibul gitu. Diredam tempo aja grup, kita di mute, nggak bisa ngomong. Apaan gitu dia investor gitu kan. Makanya kita minta ganti rugi. Intinya gitu. Ya, intinya mungkin saya bisa simpulkan untuk teman-teman yang mungkin nantinya tertarik investasi, jangan investasi itu hanya karena sosok ini adalah figur, adalah tokoh agama begitu kan. Pelajari lebih dalam, cross check lebih dalam, orang ini, tokoh ini benar-benar berkompetensi gak rekam jejaknya begitu. Nah, sebenarnya benar, ya scammer itu ya maksudnya tuh ya standar itu ya orangnya. Kalau scammer itu maksudnya nipu atau enggak tuh orangnya. Artinya kita bisa mengukur dari track record kalau dia pernah mengatakan sesuatu dan ternyata perkataan itu tidak dia buktikan, yang perkataannya tadi itu menjanjikan sesuatu tidak dibuktikan, itu kan membuat kita rugi. Itu sudah bisa jadi indikasi gitu, udah nggak bener gitu. Nah sekarang teman-teman mau diam aja, ikhlasin aja atau tuntut? Kalau saya tuntut. Kita berjuang ya. Jangan sampai itu memberi kesempatan, udah lumrah kripto mah kayak gitu. Enggak. Saya berani invest Wirda Mansur, saya kenal. Oh ini Wirda Mansur, orang saya kenal. Kalau yang di luar yang saya tidak kenal gimana nuntutnya? Karena ini saya kenal, saya tuntut. Gitu. Supaya teman-teman cepat sadar karena kalau ngebangunin orang nggak boleh gitu. Ya tapi pada forum lain saya lebih kalem. Ya mungkin masih ada emosi. Yusuf lah. Video dari Freddy yang mengaku juga menjadi korban iCoin gitu Pak ya. Dan Freddy ini juga melampiaskan kemarahannya dengan membuat IG berjudul Ipo Mansur gitu ya. Di sini banyak sekali video-video misalkan seperti kehaluan dari Yusuf Mansur dan Wirda gitu ya. Kemudian ini juga ada sebuah video ketika Wirda bersama Yusuf Mansur di Dubai ya, mengatakan akan membuka kantor di Dubai gitu Pak ya. Ini juga membawa rombongan dengan logo kaos warung steak gitu Pak. Nah ini cuma semacam mengendorse atau mungkin warung steak ini juga kebagian keuntungan dari iCoin nih Pak? Ya, menurut hemat saya kan karena ini kan masih satu keluarga, Mas ya. Artinya ada Yusuf Mansur, kemudian ada Wirda Mansur yang sama-sama juga ada beberapa orang yang merasa dirugikan. Ini kan satu keluarga. Artinya menurut hemat saya adalah ya satu keluarga ini kong kali kong lah menurut hemat saya. Karena faktanya Yusuf Mansur juga tidak mengembalikan uang investasi yang sudah disetorkan oleh misalnya batubara Jamaah Masjid Darussalam, investasi batubara Masjid Darussalam. Kemudian Wirda Mansur juga sampai dengan saat ini apakah mereka mempertanggungjawabkan, kan belum selesai juga. Kalau seperti Mas Haji mengatakan tadi ada si Freddy dan seterusnya masih hak-haknya belum dikembalikan. Artinya menurut hemat saya ya itulah buah jatuh itu tidak jauh dari pohon lah. Kalau pohonnya di atas pasti buahnya ke bawah. Nggak mungkin ada pohonnya kemudian buahnya terbang, kan nggak mungkin Mas. Jadi ada kong kali kong lah di antara mereka ini begitu. Ini ya 11-12 lah kalau bahasanya begitu Mas. Ya, ini percakapan dari para internal member-member iCoin yang mengeluh karena merugi karena investasi token kripto di Yusuf Mansur, Wirda Mansur itu juga ada di Instagram milik Freddy begitu ya. Tadi Pak Zeni menyebutkan bahwasannya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu Pak ya. Nah ini banyak yang mengatakan bahwa ya memang dari sekian anak Yusuf Mansur, Wirda inilah yang
sekiranya wataknya atau tabiatnya itu mirip seperti Yusuf Mansur Pak ya, terkait dengan kehaluannya, kemudian bisnis-bisnisnya yang tidak jelas gitu ya. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Jadi anaknya Pak Ustadz Yusuf Mansur, Wilda Mansur, baru-baru ini ngeluncurin token yang namanya eCoin. Dan kata Pak Ustadz, to the heaven. Bahkan Pak Ustadz pengen Indonesia jadi pusat kripto dunia. Mohon maaf Pak, kayaknya yang satu ini rada susah karena di sini MUI udah bilang kalau cryptocurrency itu haram. Pak Ustadz beda circle ya? Dan di Instagram pribadinya Wilda Mansur waktu ngepromoin eCoin tuh ada gambar roketnya. Tapi kalau kita lihat pergerakan harganya, ini yang cocok bukan gambar roket, tapi gambar mesin bor. Karena turun terus. Atau mungkin bukan turun. Pak Ustadz kan bilang to the heaven, ke surga. Dan buat ke surga itu harus dikebumikan dulu. Nah ini koin mau dikebumikan dulu. Ke surganya kapan? Ya nggak ada yang tahu. Dan karena harganya turun terus, ada beberapa orang yang mengeluhkan kalau nilai investasinya itu berkurang. Dan kata Pak Ustadz, tetap doa biar kalau rugi Allah ikut tanggung jawab. Nah ini gue cuma bacain beritanya aja.